Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Senang sekali nih ada Kak Marni, ada Kak Vina, menyapa adik-adik lewat ibadah online Sekolah Minggu. Harapan kita nih guru-guru Sekolah Minggu tentunya adik-adik dalam keadaan sehat ya, dan bersukacita senantiasa untuk menantikan hari Minggu untuk bersama-sama ibadah Sekolah Minggu tentunya. Nah, tema ibadah kita hari ini adik-adik adalah kuasa Tuhan nyata. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita buka dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih kebaikan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan, sukacita kami semakin bertambah setiap hari. Bapa, sekarang kami mau beribadah, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, Kak Marni mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri dengan semangat, tentunya untuk menaikkan pujian dengan judul Glory Haleluya. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glory haleluya. Beri salam sejahtera. Saatnya bertiba, dengarkan firman-Nya, teriak glory haleluya. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Mulutku memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glory haleluya. Beri salam sejahtera, gandeng tangan sukacita, jangan saling berdusta. Glory glory haleluya. Nah adik-adik, pujian kita yang kedua adalah Yesus itulah satu-satunya.
karena tema kita kuasa Tuhan nyata. Gimana sih caranya untuk kita bisa merasakan kuasa Tuhan? Tentunya adik-adik perlu mengenal lebih dekat lagi siapa Tuhan kita. Caranya lewat apa nih Kak Vina? Caranya dengan cara berdoa, Kak Marni. Betul sekali, berdoa adalah cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan tentunya. Mari kita naikkan pujian kita, doa mengubah segala sesuatu.
Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Ode. Adik-adik, siap-siap ya. Buka Alkitabnya. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Camanik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi nih dengan Bang Ode, karena hari ini Bang Ode akan menyampaikan cerita firman Tuhan dengan tema kuasa Tuhan nyata. Sebelum kalian semua mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa supaya Tuhan yang menolong kita semua untuk memahami cerita firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu GKI Camanik yang berlangsung pada hari ini. Dan tiba waktunya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan ini, agar mereka dapat mendengarnya, memahaminya, dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pimpinlah juga hamba-Mu ini yang akan membawakan cerita firman Tuhan, sehingga apa yang keluar dari lidah, bibir, dan pikirannya semuanya hanya berasal daripada Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Camanik, sekarang Bang Ode mau tanya nih sama kalian. Kalian inget nggak ada film atau cerita kali ya yang judulnya Aladin? Wah, kayaknya ada yang nonton filmnya tuh Aladin. Oh, ada juga yang pernah dengar ceritanya atau baca bukunya tentang Aladin. Nah, Aladin itu adalah seorang pencuri ya, dia itu pencuri yang sangat lihai, dia itu bisa mengambil barang-barang gitu ya tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, singkat cerita, ada seorang penyihir yang jahat itu menculik dia untuk dapat mengambil sebuah lampu ajaib di sebuah gua yang sangat sulit untuk dimasuki. Nah, akhirnya Aladin ini berhasil untuk mengambil sebuah lampu ajaib itu, dan di dalam lampu ajaib itu ada jin yang sangat luar biasa, karena jin tersebut bisa mengabulkan 3 permohonan bagi setiap orang yang memiliki lampu tersebut ya. Dan apa yang terjadi? Ternyata Aladin sendiri yang menggunakan lampu tersebut, dan dia menggosok-gosok lampu itu, dan dia memiliki 3 keinginan yang bisa dikabulkan ya. Nah, dari cerita itu cerita sebenarnya kan cerita bohong-bohongan ya. Itu tidak benar, karena tidak ada jin yang bisa mengabulkan 3 permintaan. Tetapi ada ya, ada yang bisa mengabulkan semua keinginan kamu ya. Tapi keinginan kamu yang seperti apa? Tentu keinginan yang sesuai dengan Tuhan ya. Jadi siapa yang bisa mengabulkan? Iya benar, Tuhan sendiri. Dan kuasa Tuhan itu nyata, bukan seperti cerita Aladin yang sebenarnya adalah sebuah cerita bohong-bohongan. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Camanik, hari ini Bang Ode akan menceritakan cerita tentang bagaimana kuasa Tuhan itu nyata terjadi ya di dalam kehidupan manusia. Dan cerita ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-1 hingga yang ke-10. Dan cerita ini sebenarnya adalah lanjutan dari cerita minggu-minggu yang lalu ya, di mana Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga dan tinggallah para murid yang berubah nama menjadi para rasul untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ceritanya di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 ini, Petrus dan Yohanes itu sedang pergi ke bait suci. Mereka itu mau beribadah. Itu kira-kira jam 3 sore ya. Nah, ketika mereka pergi ke sana, mereka melewati sebuah gerbang, namanya itu Gerbang Indah. Nah, di Gerbang Indah ini ada seorang yang sudah lumpuh sejak dia lahir ya. Dan dia itu dibantu oleh teman-temannya untuk berpindah nih dari rumahnya ke Gerbang Indah itu. Dan mungkin kalian bisa menebak apa sih yang dilakukan oleh orang lumpuh itu? Ternyata orang lumpuh itu adalah seorang pengemis yang meminta-minta sedekah atau meminta-minta uang ya. Jadi setiap hari dia itu datang ke bait suci
untuk meminta sedekah. Karena dia tidak bisa bekerja dan tidak bisa menghasilkan uang, sehingga yang dilakukannya adalah itu. Lalu saat itu Petrus dan Yohanes pun mau masuk ke bait Allah. Lalu orang ini pun kemudian meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Orang ini tuh menatap, akhirnya melihat kepada Petrus dan Yohanes, dan dia berharap ya mudah-mudahan Petrus dan Yohanes itu mau memberikan uang kepada orang lumpuh ini. Tetapi ada yang dikatakan oleh Petrus. Petrus ini berkata seperti ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi setelah Petrus itu mengatakan hal itu? Jadi setelah Petrus mengatakan hal itu, orang lumpuh ini kemudian bisa berdiri dan kuatlah kaki dan mata kaki orang lumpuh itu. Jadi Petrus itu menolong dia untuk berdiri dan ternyata dia bisa berdiri. Dia yang awalnya lumpuh, tidak bisa berjalan, kakinya itu tidak bisa digunakan. Luar biasanya setelah Petrus mengatakan sesuatu yang luar biasa itu, akhirnya orang lumpuh ini pun bisa berdiri. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh orang lumpuh ini? Dia itu berjalan dan melompat-lompat, ya. Karena selama hidupnya dia tidak bisa menggunakan kakinya, saking senangnya dia sudah bisa menggunakan kakinya, dia berjalan ke sana kemari dan bahkan juga dia melompat-lompat dan tidak lupa dia juga memuji nama Tuhan. Wah, Bang Ode ingat nih waktu Bang Ode masih kecil, Bang Ode mendapatkan mainan nih dari papa mamanya Bang Ode. Wah, Bang Ode tuh mainin terus mainannya Bang Ode sampai Bang Odenya bosen. Kenapa? Ya karena Bang Ode belum pernah mendapatkan mainan itu. Jadi seneng sekali main mainan itu. Nah, sama seperti orang lumpuh ini. Karena orang lumpuh ini sama sekali tidak bisa menggunakan kakinya. Oleh karena dia sudah bisa lagi, makanya dia begitu bersukacita, dia begitu senang. Dia akhirnya jalan sana kemari, lompat-lompat sambil memuji nama Tuhan. Tahu nggak adik-adik? Karena orang-orang yang sering datang ke bait suci itu tahu kalau dia itu orang lumpuh. Semua orang-orang yang melihat orang lumpuh ini berjalan dan melompat-lompat itu kaget. Wah, orang ini kan orang lumpuh. Kok bisa ya dia berjalan bahkan melompat-lompat? Semuanya itu bingung, semuanya itu heran. Kok bisa terjadi ya? Lalu akhirnya orang lumpuh ini pun menceritakan ya apa yang sudah terjadi sehingga dia bisa berjalan lagi. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kuasa Tuhan itu sangat nyata ya. Bagaimana orang yang lumpuh ini akhirnya bisa pulih lagi dan bisa berjalan lagi. Meskipun bukan Tuhan Yesus yang melakukannya, tapi melalui Petrus, Tuhan Yesus itu, kuasa Tuhan itu bekerja sehingga kuasa Tuhan itu benar-benar nyata, benar-benar bisa dilihat, benar-benar bisa dirasakan oleh orang lumpuh ini. Nah, adik-adik sekalian, kalian juga bisa merasakan karya Tuhan itu, kuasa Tuhan itu sendiri. Ya, bagaimana sih caranya Bang Ode supaya aku bisa merasakan kuasa Tuhan? Nih, Bang Ode kasih tahu. Cara yang pertama adalah dengan berdoa. Tapi doanya itu bukan seperti cerita Aladin dan jin di dalam lampu ya. Bukan berarti kita meminta sesuatu lalu Tuhan begitu saja mewujudkan apa setiap keinginan kita. Tidak selalu seperti itu ya. Oleh karena itu jangan memahami Tuhan itu seperti jin ajaib yang mau mengabulkan setiap permintaan kita ya. Bisa jadi permintaan kita itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mintalah atau doakanlah sesuatu yang benar-benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, selain berdoa, kalian juga harus melakukan sesuatu ya. Jadi bukan hanya berdoa setiap hari, tapi kalian tidak melakukannya. Misalnya apa? Kalian berdoa supaya nilai rapot kalian bagus, supaya nilai ujian kalian bagus, tapi kalian tidak belajar sama sekali. Maka kuasa Tuhan juga tidak akan nyata, tidak akan terjadi. Jadi selain berdoa, kalian juga harus melakukan sesuatu untuk
mewujudkan setiap harapan dan doa-doa kalian. Apakah Tuhan akan mewujudkannya? Pasti Tuhan akan mewujudkannya selama kalian berdoa dan melakukannya. Karena doa dan apa yang kalian lakukan itu adalah bentuk kepercayaan kalian, bentuk keyakinan kalian kepada Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh orang lumpuh itu. Melalui Petrus, kuasa Tuhan bekerja ketika Petrus berdoa dan orang lumpuh ini pun akhirnya bisa dipulihkan. Nah, demikian ceritanya adik-adik sekolah minggu GKR Camanik. Semoga kalian dapat merasakan kuasa Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kalian. Dadah! Halo teman-teman, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Diulang ya, Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Demikian ayat hafalan minggu ini. Selamat menghafal teman-teman, dadah! Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas. Sesuai dengan tema kita adalah kuasa Tuhan nyata. Nah, adik-adik udah dengar kan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Ode? Gimana adik-adik? Seru nggak? Tuhan itu luar biasa ya. Bisa menyembuhkan orang lumpuh yang sejak lahir. Nah, kita akan membuat aktivitasnya. Adik-adik siapkan kertas HPS, double tip, pensil, spidol, sedotan, gunting, dan pensil warna. Yuk kita mulai. Nah, adik-adik gambar seorang laki-laki yang lumpuh. Nah, kita warnain dulu ya. Kak Tati udah siapin gambarnya. Nah, adik-adik ini gambarnya sudah diwarnain. Adik-adik siapkan karton putih atau bisa karton yang tebal. Nanti adik-adik gunting ukurannya seperti ini. Nah, kita mau bikin tandunya. Nah, setiap hari orang lumpuh ini diangkut sama teman-temannya ke pintu gerbang Bait Allah. Nah, kita bikin dulu ya tandunya ya. Lalu kita gunting bagian bawahnya sedikit. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, orang lumpuh tadi setiap hari selalu diletakkan di atas tandu dan diangkut oleh teman-temannya. Nah, ini kita bolongin ya di tengahnya. Bisa pakai pembolong kertas, adik-adik bisa pakai benda yang seperti ini juga ya. Nah, udah. Setelah itu adik-adik ambil sedotan, sedotannya digunting. Lalu kita buat bentuk seperti ini.
Nah, setelah itu ambil double tip, kita tempel di atas sedotan yang ini ya adik-adik ya. Adik-adik, ini tandunya kita masukin sedotan seperti ini ya. Lalu orang yang lumpuh tadi kita tempel seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, ini adalah gambar orang lumpuh yang tadinya sejak kecil dia tidak dapat berjalan. Tapi ketika dia bertemu dengan Petrus, akhirnya dia menerima kuasa dari Tuhan Yesus dan akhirnya dia dapat berjalan. Nah, yang tadinya dia tertidur, sekarang dia bisa bangkit dan dapat berjalan membawa tandunya. Adik-adik, silakan coba di rumah ya. Selamat mencoba adik-adik. Dadah! Adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai dan kita akan menutup ibadah ini di dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu GKI Arca Manik yang berlangsung dengan baik pada hari ini. Biarlah setiap puji-pujian, biarlah setiap cerita firman Tuhan dan juga aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik di rumah mereka masing-masing dapat menolong mereka untuk memahami cerita firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka dapat merasakan kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Berkatilah mereka selalu, beri mereka kesehatan, begitu juga dengan orang tua mereka, sehingga mereka terus merasakan berkat-berkat Tuhan setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!